bahaya. Di akhirat bisa dikumpulkan bersama mereka. Dan karena saat ini lagi gencar-gencarnya tokoh-tokoh pluralisme seperti itu mengumandangkan pahamnya yang menyamakan semua agama, maka kita harus punya adil untuk menyatakan kepada umat bahwa Islam tidak sama dengan non-Islam. Kalau non-Islam beda agama, mungkin punya banyak kesamaan karena al-kufru billatun wahidah. Kekafiran itu sama agamanya, agama kufur semua. Tapi kalau Islam tidak sama. Pembeda utamanya adalah tauhid la ilaha illallah dan tauhidullah dan tauhidur rasul. Tauhidullah fil ibadah dan tauhidur rasul fil ittiba. Mengesahkan Allah dalam ibadah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Kalau mengesahkan Allah sebagai pencipta, Yahudi Nasrani pun memang meyakini tiada pencipta selain Allah. Musyrikin jahiliyah meyakini tiada pencipta selain Allah. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Sehingga pembedanya adalah tauhid ibadah, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, pemurnian ibadahnya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang benar diibadahi kecuali Allah. Itu pembedanya. Dan orang yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah berarti kafir. Walau mengucapkan la ilaha illallah tapi masih ibadah kepada selain Allah, berarti tidak berguna la ilaha illallahnya. Dan pembeda kedua adalah syahadat Muhammadun Rasulullah. Pada siapa yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang membawa risalah sebagai Rasul terakhir, membawa syariat yang wajib diikuti oleh semua manusia dan jin, maka kafir. Bahkan sekedar meyakini ada wali-wali tertentu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, mereka tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu aja kafir. Man taqada anna ahadan yas'alul khuruj an syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al-khuruj kama wasi'al khadiru al-khuruj an syariat Musa lisan wa kafir. Dikatakan oleh para ulama dalam Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, barang siapa meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka kafir. Karena Nabi Musa syariatnya hanya untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Khidir tidak termasuk Bani Israel. Ya pantas saja tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Tapi syariat Nabi kita ini bukan hanya untuk bangsa Arab. Syariat Nabi kita untuk seluruh manusia, bahkan jin dan manusia. Tidak boleh seorang pun keluar dari syariat Nabi kita, karena Allah mengatakan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali jadi rahmat untuk seluruh alam. Tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia tanpa kecuali, sebagai penyampai kabar gembira bagi yang mengikuti ajaranmu dan penyampai kabar menakutkan bagi yang tidak mau mengikuti ajaranmu. Ini perbedaan prinsip yang kedua.
Semua non-Islam tidak mengimani Nabi kita dan tidak mau mengikuti syariat Nabi kita. Apakah itu berarti sama? Yang menyamakan ini aneh. Aneh. Dan kalau di mimbar-mimbar tidak dikumandangkan perbedaan antara Islam dengan non-Islam, nanti akan banyak umat Islam yang masuk ke agama non-Islam. Dan para misionaris itu ketika ingin mengajak orang Islam yang lemah iman kepada agama mereka, pasti pertama yang dikatakan bahwa Islam dengan agama kami ini sama. Islam itu ya bagus, cuman banyak aturan, apa-apa ada aturannya. Itu ya bagus, tapi kan ya kita ini kadang-kadang kan berat. Kalau terlalu banyak aturan itu ribet. Sedangkan agama kami ini ya sama, tujuannya juga kepada Tuhan, tujuannya juga ke surga, cuman nggak banyak aturan, lebih bebas. Nah, orang kalau nggak punya keimanan yang kuat, ya jelas pada yang suarga ini enak yang bebas kan itu. Dia begitu. Makanya di daerah Blitar Selatan, daerah Malang Selatan yang belum tersentuh dakwah Islam dengan baik, itu banyak yang pindah agama. Apalagi sering diantari sembako dan sebagainya, diutangi duit suruh nyaur di tempat ibadah mereka. Akhirnya masuk agama non-Islam, hanya murtad. Pintunya adalah tadi perusak pembeda antara Islam dengan non-Islam. Umat Islam tidak tahu perbedaannya karena dikaburkan oleh orang-orang yang menjadi corong-corong kemunafikan. Baik, sebelum diakhiri ini ada pertanyaan. Meminta kepada selain Allah adalah syirik. Tolong diterangkan jika kita minta sumbangan untuk teman kita yang sakit, butuh banyak dana untuk berobat. Semoga itu bentuk meminta-minta yang dilarang. Siapapun yang berkenan memberi bantuan itu hanya Allah yang menolong. Meminta kepada selain Allah adalah syirik. Ini meminta hal-hal yang hanya Allah yang kuasa memberikannya. Seperti minta kesembuhan dari penyakit. Kalau minta obat kepada dokter, kepada orang, boleh. Tapi kalau meminta kesembuhan hanya kepada Allah, karena tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Minta hujan, hanya Allah yang bisa memberi. Maka minta hujan kepada selain Allah adalah syirik. Istisqa hanya kepada Allah. Minta terang hujan, istisqa hanya kepada Allah. Minta kepada selain Allah, syirik. Istighatsah, minta keselamatan dalam hal yang di luar kemampuan makhluk untuk menyelamatkan. Kok mintanya kepada selain Allah, syirik. Tapi kalau minta keselamatan, minta tolong untuk diselamatkan dari kecemplung sumur atau kecemplung got misalnya, nah itu kepada orang boleh. Itu bukan doa namanya, ya, bukan doa, tapi mumarasah atau iltimas istilahnya. Minta sesama orang itu iltimas. Kalimatnya kalimat perintah, tolong saya. Tapi kalau dari hamba kepada Allah itu namanya doa.
Kalimatnya tetap perintah, tolonglah saya ya Allah. Kalau dari atasan kepada bawah namanya amr, perintah. Tolong saya itu diambilkan. Begitu. Jadi tidak termasuk kesyirikan. Terus meminta dana untuk membantu seseorang. Kalau untuk orang lain yang membutuhkan, itu bukan meminta-minta yang dilarang. Minta menggalang donasi untuk orang yang membutuhkan, itu bukan termasuk yang dilarang. Adapun meminta-minta untuk diri sendiri, sementara masih ada yang dimakan hari itu, maka ini yang terlarang. Sekali meminta menjadi satu campikan daging di wajahnya di hari kiamat nanti. Kalau sering meminta-minta untuk hari besok, untuk kebutuhannya hari besok, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam badan tidak punya daging di wajahnya. Dan orang yang masih kondisinya tidak punya daging di wajahnya, alias wajahnya itu tengkorak, ya saat kondisinya begitu nggak mungkin masuk surga. Ya, nunggu dagingnya tumbuh. Ya. Karena bidadari tidak ada yang mau. Kemudian dengan adanya tradisi Hindu yang selamatan jika dengan menggunakan berdalih sedekah itu bagaimana? Dan kepada yang biasa orang Hindu itu tetap harus tidak muncul untuk kematian pengelolaan ditolak dan sebagainya. Islam itu sempurna dalam mengajarkan segala kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan yang terlewatkan dari ajaran Islam. Bahkan kesempurnaan Islam itu sudah dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang sempurna dan ajarannya sudah dicukupkan, tidak akan ditambah lagi. Itu sejak 3 bulan 3 hari sebelum Nabi kita diwafatkan. Jadi Nabi kita wafat kurang 3 bulan 3 hari, Allah sudah menyatakan Islam yang telah disampaikan oleh Rasulnya ini sudah sempurna, sudah Allah ridhoi sebagai agama buat manusia, dan ajarannya tidak akan ditambahi lagi.